Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah alil azim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku dan cucu-cucuku yang pada kesempatan malam hari ini mengikuti sholat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Itikaf An-Nur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai saat ini masih diperkenankan untuk menunaikan kewajiban kita kepadanya dengan harapan amal ibadah kita diterima olehnya. Salawat dan salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dengan ajaran Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur dianugerahi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh hikmah, penuh rahmat, dan penuh maghfirah. Di dalamnya Allah juga menganugerahkan di dalam suatu momen yang istimewa yang dinamakan Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang dinilainya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kebaikan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar yaitu lebih baik daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanzalul malaikatul wa ruhul fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, surat Al-Qadar ini masuk ke dalam surat Al-Qadar. Yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yang kedua, dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada dua pendapat para ulama tentang Lailatul Qadar. Yang satu mengatakan bahwa malam kemuliaan itu hanya satu kali terjadi pada permulaan turunnya Al-Quran. Ini pakarnya adalah Ibu Hajar Al-Asqalani. Beliau mencikir sabda Nabi Muhammad SAW tentang Lailatul Qadar. Innaka ruhiyah, sesungguhnya Lailatul Qadar telah terangkat, dalam arti tidak ada lagi. Pendapat yang kedua adalah mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap tahun terjadi Lailatul Qadar dengan alasan atau argumen bahwa
Malam mulia itu bukan karena semata-mata Al-Quran turun ketika itu, tetapi malam itu sendiri yang mempunyai kemuliaan. Kemudian kemuliaan itu ditambah dengan turunnya Al-Quran pada malam itu. Seandainya malam Lailatul Qadar hanya ada ketika turun Al-Quran pertama kali, niscaya Nabi tidak akan menganjurkan umatnya untuk berusaha mendapatkannya pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Sebagai referensi kita simak uraian Profesor Dr. Quraisyah dalam bukunya Al-Qur'anul Karim yang menyimpulkan ada 4 pendapat para tafsir atau ahli tafsir dengan pengertian Al-Qadar. Yang pertama, Al-Qadar adalah Al-Hukum, yaitu penetapan, sehingga Lailatul Qadar adalah malam penetapan Allah atas perjalanan hidup makhluk selama 1 tahun, seperti penetapan rezeki, umur bagi manusia, dan lain-lain. Kedua, Al-Qadar berarti pengakuran, yaitu pada malam turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kita strategi nabinya guna mengajak manusia kepada agama yang benar demi menyelamatkan mereka dari kesesatan. Yang ketiga, Al-Qadar berarti kemuliaan. Surat Al-Qadar adalah pertama diturunkan pada malam Qadar, dan lebih mulia lagi kemuliaan tersebut kepada kemuliaan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dengan risalah dan wahyu yang diterima beliau. Ada juga yang memaknai kemuliaan tersebut terkait dengan ibadah. Artinya ibadah pada malam tersebut mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran tersendiri yang tiada tara pada malam-malam dan dibandingkan daripada malam-malam lain. Yang keempat, Al-Qadar berarti sempit, karena pada malam turunnya Al-Quran, malaikat begitu banyak turun ke bumi, sehingga banyaknya malaikat yang turun ke bumi, maka bumi menjadi penuh sesak, maka bumi menjadi sempit. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat-malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, sehingga sejahtera pada malam hari itu sampai dengan terbit fajar. Kesimpulan saya, mari kita untuk mendapatkan kemuliaan pada bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, hendaknya mengikuti cara-cara yang dilakukan Rasulullah SAW pada 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, yaitu pada tanggal-tanggal ganjil. Beliau membangunkan seluruh keluarganya untuk menghidupkan malam-malam itu dengan amal ibadah. Sedangkan beliau sendiri sering berada di masjid untuk beriktikaf. Di 10 malam terakhir beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Nah, ini kebetulan kemarin tanggal 21 ya, sampai dengan 10 hari mendatang kita memasuki malam-malam 10 terakhir ya. Mudah-mudahan dengan tekad kita ya, dengan ibadah yang baik, kita bisa menemukan, bisa mendapatkan Lailatul Qadar.
Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini ya. Ya. Kalau ada orang yang kira-kira punya tanda-tanda ini berarti beliau telah mendapatkannya. Yang pertama, dikabulkan permintaan doanya. Jadi orang yang kalau berdoa permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ya. Karena doa itu ada yang cepat dikabulkan, ada yang agak lama dikabulkan, ada yang lama baru dikabulkan. Doa itu macam-macam. Doa nambani orang bisa, ya. Doa pengen kaya bisa, doa pengen banyak rezeki bisa, ya. Kalau orang yang ada orang yang mau dagang cepat kaya jangan lagi mau koin trondi ya jangan gitu ya. Dia mungkin dapat Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang kedua, selalu ingin berbuat kebaikan. Ya. Yang maunya dinolong, yang maunya sulit beramal menjadi senang beramal. Yang tadinya sering tidak ngisi tamlong, sekarang tetap ngisi tamlong, ya. Yang tadinya hanya 5.000, hari-hari 10 malam terakhir tambah 10.000, 20.000. Nah, jadi ingin berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, terang dalam beribadah, tenang dalam beribadah. Artinya ya seperti Nabi Mas Untung ya, kemana jadi imam, ya orang kemerungsung gitu ya, wah, sembunyi burung rokok, dan harus sembunyi burung, ya, wah itu kadang-kadang dia orang mengenakan juga. Nah ini semoga dengan memasuki malam-malam Lailatul Qadar kita bisa makin tenang, ya. Kita berharap seperti itu, sehingga nanti teman-teman yang di belakang juga bisa mendapatkan titik pertemuan dengan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, terdapat perbaikan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Artinya gini, pribadi yang lebih baik biasanya terkait dengan nafsu. Jadi kalau mengatakan orang itu bisa menghilangkan nafsu itu nonsen. Nafsu itu sudah melekat pada orang, melekat pada manusia. Ya. Yang bisa dibatas itu hawanya, hawa nafsu. Ya. Kalau nafsunya itu pasti punya. Karena itu untuk menghindari hal-hal yang dilarang di dalam kita menjalankan sholat atau kita menjalankan ibadah berpuasa, maka kita harus menghindari hawa. Jadi nafsu itu tetap hawa. Kemudian kita sedikit demi sedikit untuk menghilangkan sifat-sifat atau penyakit-penyakit manusia, ya, penyakit berhenti, sereri, ya, seneng rasa, hibah, dan sebagainya. Jadi ini yang penyakit-penyakit itu kalau orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah tidak akan ulang-ulang, akan menjaga lisannya. Kemudian hati terang, kemana-mana tidak takut, ya, sembahyang tenang, ya, amal ibadah ya tenang dan sebagainya. Ini orang udah tenang hatinya, nggak takut siang, nggak takut malam, ya, nggak takut setan, ya. Kemudian yang keenam, mengalami mimpi yang baik. Nah, ini kalau malam-malam 10 malam terakhir ini ya bulan puasa Ramadan, mimpinya api-api, mimpinya elek-elek, berarti belum ketemu kalau mimpinya baik-baik terus, ini berarti sudah mendapatkan atau akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini beberapa
hal yang perlu dicermati dan mungkin kita aplikasikan supaya sembahyang kita atau sholat kita, puasa kita ya bisa mencapai tujuan daripada yang kita impikan. Tujuan itu adalah hidup itu adalah mencari ridho Allah yang pertama itu. Ridho Allah yang pertama. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali mendapatkan ridho Allah. Demikian untuk foto saya malam hari ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.